Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 70. Cerita diawali saat Mohak Hua masuk ke dalam kamar penginapan MC kita. "Apa ada masalah?" tanya MC kita. Jawab Mohak Hua. Melihat hal itu MC kita kembali berkata, "Jangan membuatku kesal, apa kau masih takut padaku?" Mohak Hua lagi-lagi hanya terdiam tanpa kata-kata. "Bukankah kita sudah bertarung dan membela diri bersama? Selama kau tidak menyakitiku, aku pun takkan melukaimu," ujar MC kita. "Aku tidak bicara kepadamu sebelumnya karena takut dirimu mengamuk lagi. Tapi mungkin aku bisa membantumu," saut Mohak Hua. "Seperti waktu dengan orang tua itu ya?" tanya MC kita yang mengingat dirinya dihajar oleh Wanggah. Mohak Hua menjawabnya dengan menganggukkan kepala. Chapter sedikit bergeser saat beberapa waktu kemudian. Terlihat MC kita dan Mohak Hua sedang berlatih bersama diawasi Goak Noh. Hingga secara tiba-tiba Mohak Hua terlihat keletihan. "Kau tak apa perlu istirahat?" tanya MC kita yang melihat Mohak Hua kelelahan. "Tidak, aku masih sanggup," jawab Mohak Hua. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Dengan wajah letih seperti itu, jika orang tua itu tahu kami melakukan ini, dia pasti membunuhku. Hal ini juga menguntungkanku, karena bisa merasakan seranganmu, prajurit Noh, ujar Mohak Hua lagi. "Setidaknya ada yang kupelajari ketika orang itu mengalahkanku," pikir MC kita yang kemudian lanjut berkata, "Kita tidak perlu melakukan ini. Tidak apa-apa, aku sanggup menahannya. Apalagi, kondisiku lebih prima karena disuapin penunjang hidup oleh seseorang," imbu MC kita sambil melirik Goak Noh yang di belakangnya. Mendengar hal itu Goak Noh tersenyum dan berkata, "Tapi berkat itulah kau selamat dari sekarat. Kau memang bukan orang sembarangan, Bos Noh. Meski begitu, jangan menyuapiku seenak jidat. Aku bukan orang yang pantas memakannya," saut MC kita. "Nasi sudah menjadi bubur. Lagi pula, aku hanya berhak memilikinya satu butir sesuai kesepakatan," ujar Goak Noh. "Sebenarnya ingin kubagikan ke anak-anakku," imbu MC kita. "Pokoknya, Bos Noh, kau harus berterima kasih kepada nona ini," ujar Goak Noh memberitahu. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, mungkin iya sih, sebagai pria, aku harus berterima kasih. Yang kemudian lanjut berkata, "Maaf baru berterima kasih sekarang. Kau cukup mengagumkan saat bertarung. Akulah yang harus berterima kasih, karena kaulah yang telah menolongku. Dan aku juga minta maaf karena ki metalmu terganggu," ujar Mohak Hua. "Keputusanmu memakai energi sendiri untuk mengisi ulang energi monster tua itu?" tanya MC kita. "Andaikan tidak kulakukan itu, kita tidak perlu melakukan ini," jawab Mohak Hua. "Kau tidak perlu meminta maaf," ujar MC kita. Yang kemudian MC kita lanjut bertanya, "Kakak, aku masih berhak memiliki satu pil lagi kan?" Goak Noh hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. "Sepertinya aku tahu siapa yang lebih berhak memilikinya," ujar MC kita sambil melirik ke arah Mohak Hua. "Bos Noh memang tak habisnya membuatku kagum. Tidak heran ada banyak orang yang bersedia bekerja denganmu. Kau selalu menilai rekan-rekanmu dengan adil," imbu Goak Noh yang mendengar itu. "Jangan terlalu memujiku begitu, aku hanya melakukan yang wajar," pungkas MC kita. "Meskipun ini merupakan hal wajar, tetapi ada banyak orang yang gagal menerapkannya," saut Goak Noh sambil mengeluarkan pil penunjang hidup. Yang kemudian diberikan kepada Mohak Hua, yang membuatnya sedikit terkejut. "Ambillah," ujar MC kita. "Tapi," saut Mohak Hua sambil menoleh kepada MC kita.
Aku dan kakak Goak sudah hidup secara terhormat meskipun kami tidak terlalu dikenal. Terima saja agar tidak menjelekkan nama kami, ujar MC kita. Benar, meskipun kami terlihat seperti bandit, kami selalu hidup dengan hormat. Imbu Goak Noh. Apa sungguh tidak masalah aku memiliki benda seberharga ini? Menurutku lebih baik jika prajurit Noh yang memakannya, saut Mohak Hua. Apa maksud perkataanmu? Biar ku beritahu sesuatu, karena kau masuk ke dalam murim, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, dalam bertahan hidup, aku tidak perlu memedulikan caranya. Mau berhati-hati atau tidak, gunakanlah setiap kesempatan yang ada, terutama hal yang dapat membuatmu lebih kuat. Jadi makanlah, kau layak untuk itu. Setelah itu, barulah aku nyaman bekerja sama denganmu. Kau bilang sendiri kerja sama denganku juga menguntungkanmu kan? Jadi makan dan lebih kuatlah 10 kali lipat. Mohak Hua terdiam sejenak mempertimbangkannya, dan kemudian langsung menelan penunjang hidup itu. Lalu mencoba menstabilkan energi dalamnya. Kakak, kenapa kau tidak sekalian makan sekarang saja? Tanya MC kita. Aku yang sudah berumur begini untuk apa memakannya? Ujar Goak Noh. Lalu kau berikan pada siapa? Tanya MC kita lagi. Murid pertamaku, jawab Goak Noh. Kau mengangkat seorang murid? Tanya MC kita. Tentu saja, bahkan sekarang sudah banyak. Masing-masing ingin ku berikan satu kalau bisa. Jawab Goak Noh. Mengutamakan murid apa anak memang sudah jadi maluri orang tua seperti kita ya? Imbu MC kita. Sin beralih kepada anak-anak MC kita. Terlihat Gung Hyun sedang melompat dan menghantam sebuah pohon dengan tinjunya, hingga pohon besar itu bergetar. Kemudian Gung Hyun menoleh ke arah kakek kembar dan kakek penyapu jalanan dan berkata, "Kakek, kalian melihatnya, aku berhasil." "Hebat, keren sekali," jawab kakek kembar. "Sekarang giliranku Kak," imbu Gung Myung. Kakek kembar yang melihat Gung Hyun dan Gung Myung pun berbincang menggunakan telepatinya. "Kau melihatnya, tentu saja, meskipun baru kita ajari dasar-dasarnya, tapi dia sudah sekuat itu. Jika dia resmi murid kita, pohon itu sudah roboh bersama akar-akarnya. Andaikan saja mereka fokus pada kita dan berhenti belajar dari orang-orang itu. Ku yakin perkembangan mereka pasti bisa lebih cepat. Jangan sia-siakan waktu kalian dengan berpikir seperti itu. Apa kalian pikir mereka bisa seperti itu hanya karena ilmu tapak udara?" Ujar kakek tua penyapu jalanan. Yang kemudian lanjut berkata, "Mereka telah mempelajari teknik bela diri lingkup besar, termasuk ilmu asli. Kalian harus lebih menghargai peran keselarasan jiwa ilmu asli. Jiwa ilmu asli tidak sehebat itu. Bukankah orang dari lorong jiwa asli tak punya master puncak lebih dari 10 tahun? Saut kakek kembar. Kalian masih berpikir seperti ahli bela diri puncak ya? Cih, tidak heran kalian menjadi anggota 7 iblis meskipun berada dalam wilayah netral." Imbu kakek tua penyapu jalanan. Yang kemudian lanjut bertanya, "Bukankah kalian kerepotan sendiri karena berada di alam netral? Kalian ingin anak-anak itu sama menderitanya?" Kakek kembar yang melihat Gung Myung menghantam pohon dengan tinjunya sambil mendengarkan itu pun, kemudian menjawab, "Tentu saja tidak, sama sekali tidak." Kakek penyapu jalanan yang melihat kakek kembar menatap Gung Hyun dan Gung Myung yang sedang berlatih. Kemudian berpikir dalam hati, karena itulah anak-anak ini harus mampu bertahan seperti ini. Sebagian karena mereka tertarik pada kalian. Sin beralih kembali kepada MC kita setelah beberapa hari berlatih. Terlihat MC kita telah berada di dermaga bersama Goak Noh dan Mohak Hua. "Kakak sampai jumpa lagi. Jaga kesehatanmu. Saat butuh bantuan, aku akan mencarimu atau sebaliknya carilah aku. Tolong jangan menghilang tanpa kabar," ujar MC kita yang berpamitan. "Semoga kita bisa berjumpa lagi," saut Goak Noh. "Sebenarnya aku masih ingin bersama kalian, tetapi aku punya tuntutan pribadi. Untunglah kita bisa menghubungi Noh Mahmah. Kakak pasti akan mengantarmu sampai tempat pertemuan," ujar MC kita yang melihat Mohak Hua. "Prajurit Noh, terima kasih banyak atas penjagaanmu.
saut Mohak Hua dengan memberikan hormat. Setelah energi gelap itu menghilang, kau tidak terlalu takut kepadaku lagi kan? Semoga kita bisa bertemu lagi, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, kakak, kupercayakan dia kepadamu. Jangan khawatir, saut Gewaknoh sambil berpamitan dengan MC kita. Kemudian MC kita melangkah pergi dari dermaga dan menaiki sebuah tangga. Menuju ke sebuah tempat, yang bernama Kuil Shaolin. Scene beralih di sebuah tempat, terlihat Chun Soso berjalan didampingi bawahannya. Cukup memalukan untuk menemui beliau, walaupun kita tidak mampu membawa beliau kemari. Ujar Lim Sunggun yang menjabat sebagai administrator rombongan ilahi dari Sekte Gereja Dewa atau Gereja Pencerahan yang dipimpin oleh Chun Soso. Memang benar, apalagi ada laporan bahwa dia telah lama menghilang. Imbuh Chun Soso. Sungguh mengejutkan, mengetahui orang berdarah dingin seperti beliau itu keliru. Saut Lim Sunggun. Bukankah itu yang membuatnya menyenangkan? Bahkan kita jadi punya alasan untuk jalan-jalan seperti ini, ujar Chun Soso. Chun Soso dan Lim Sunggun tiba di tempat baku hantam terjadi, dan terlihat banyak mayat yang terlantar di tanah pertarungan. Seharusnya kita utus saja Sarjana O untuk menemani mereka. Dengan begitu kita akan langsung dikenali dari pihak mana, ujar Lim Sunggun. Tidak perlu, kita sudah cukup disibukkan dengan pekerjaan gereja. Lagi pula, aku ragu ada seseorang yang dapat membuat kita tertarik di sana. Imbuh Chun Soso. Apa menurut Anda, beliau juga akan ada di sana? Tanya Lim Sunggun. Kemungkinan besar, karena dia perlu meluruskan masalah. Jawab Chun Soso. Yang kemudian berpikir dalam hati. Tidak, mungkin justru sebaliknya sih. Jika melihat dari sudut pandangnya, dia adalah tipe orang yang suka menyiram api dengan minyak tanah. Jadi, apakah semua ini akan menarik? Pikir Chun Soso sambil tersenyum. Yang kemudian lanjut berkata, kurasa akan lebih baik jika kau tidak terlibat lebih jauh, kecuali jika kau punya perintah untuk pasca kejadian. Siap, saut Lim Sunggun. Yang kemudian Chun Soso kembali berpikir dalam hati. Haruskah sekarang ku jenguk anak itu? Ku yakin dia pasti sudah tumbuh besar. Kemudian Chun Soso dan Lim Sunggun berjalan menjauh pergi dari lokasi pertarungan. Dan chapter sedikit bergeser saat sore harinya, terlihat Li Gangjin tiba di tempat pertarungan bersama dengan bawahannya. Jadi setelah memakai umpan besar, kau hanya mampu menangkap ikan-ikan kecil ya? Tanya Li Gangjin. Ampuni ketidakbecusan saya, jawab bawahannya. Berhenti, ini kesalahanku karena menyepelekan musuh. Itulah penyebab semua ini, ujar Li Gangjin. Administrator, bolehkah saya bertanya? Tanya bawahannya. Yang kemudian lanjut berkata, saya paham bahwa penunjang kehidupan dipakai sebagai pengalih perhatian dari buku pendiri langit. Tetapi apakah ada alasan untuk memakai barang asli, jika fungsinya hanya sebagai pengalih menyita waktu? Selain itu, bahkan memakai 4 buah. Aku pun juga merasa pemborosan. Karena itu bukanlah benda yang dipakai untuk menangkap beberapa ikan kecil. Jawab Li Gangjin. Lalu kenapa? Tanya bawahannya lagi. Orang-orang ini sangat bodoh ya, jawab Li Gangjin. Maksudnya, tanya bawahannya yang tidak mengerti. Meskipun sudah beberapa dekade, tetapi walau sudah berpengalaman pun, mereka benar-benar lupa tentangnya setelah beberapa tahun. Berkat itu, jadi mudah untuk memancingnya, jawab Li Gangjin. Yang kemudian lanjut berkata, sebab itulah, kita perlu berupaya juga. Bukankah percuma saja jika kita memakai umpan jelek? Mangsa kita tidak akan lagi terjebak dalam sembarang umpan. Seperti pepatah, bahkan seekor harimau pun akan serius dalam memburu seekor kelinci. Kita perlu mengupayakan segalanya sebagai persiapan yang matang. Bahkan persiapan matang kita saja yang seperti ini masih tidak bekerja. Pungkas Li Gangjin. Ampuni kadangkalan pikiran saya, saut bawahannya yang mulai mengerti. Bukankah sudah kubilang itu kesalahanku? Kok tidak perlu cemas? Menghindari skenario terburuk saja sudah bisa dianggap prestasi, ujar Li Gangjin.
Maksud Anda skenario terburuk? Tanya bawahannya lagi. Karena wanita itu langsung turun tangan, buku rahasia tidak perlu jatuh ke tangan orang asing. Jawab Li Gangjin. Scene beralih kembali pada saat malam hari di wilayah Asosiasi Naga Surgawi. Di sebuah restoran terlihat Samco dan para bawahannya sedang minum. Sudah berapa lama kita tidak minum seperti ini ya? Tanya bawaan Samco. Justru karena sudah terlalu lama, kita harus berpesta begini. Ku yakin kalian pasti sudah capek kan? Ujar Samco menjawab. Jangan sungkan begitu, kami bukan akan mengeluhkan masalah itu. Saut para bawahannya. Kemudian lanjut berkata, Pak, bawakan 10 botol lagi kemari. Tapi kalian sadar bahwa pekerjaan ini sangat enak kan? Kita tidak boleh lengah dan harus tetap menjaganya. Ujar Samco. Tapi bos, sampai kapan kita harus seperti ini? Benar bos, apapun masalahnya, apa kita menghindari mereka yang kalah jumlah? Tanya para bawahannya. Ya, aku pun merasa gatal dengan itu. Kalian pun pasti ingin mengamuk, bagaimanapun hasilnya nanti. Akan tetapi, ujar Samco. Yang kemudian lanjut berkata, kita tidak boleh gegabah jika ingin bertahan. Ilco pun juga pasti punya alasan tersendiri. Setelah Dayung kembali, situasi menjijikan pasti akan langsung lenyap. Bersabarlah sampai saat itu tiba, ujar Samco yang gregetan. Kami akan terus mengikuti arahan. Mau bagaimana lagi, ini karma kita jika menginginkan pekerjaan enak. Meskipun menyebalkan, tapi kami akan tetap bersabar. Saut para bawahannya. Mendengar hal itu Samco berpikir dalam hati. Tapi kapan dia akan pulang? Meskipun untuk anak-anaknya, dia bukan orang yang seenak jidat meninggalkan kepemimpinan. Yang kemudian lanjut berkata, ayo minum, hari ini kita cukup fokus berpesta. Minum, minum, Gia, tambah lagi botolnya, ujar riuh rombongan Samco. Hingga beberapa waktu kemudian terlihat banyak dari bawahan yang terkapar dengan minuman, dan tersisa Samco yang masih sadar, dan masih terlihat kuat untuk minum. Kemudian Samco melangkah keluar dari ruangan itu. Dan berjalan menjauh pergi, sambil berpikir dalam hati. Yang dikatakan itu memang benar. Mereka bukan sekumpulan orang sembarangan. Jika mereka orang biasa, pasti tidak akan banyak menyita waktu. Sambil melangkah menuju ke suatu tempat, Samco kembali berpikir dalam hati. Apakah semua ini sia-sia? Aku sangat yakin bahwa Ilco mustahil membuang kesempatan ini. Kemudian Samco tiba di sebuah jembatan. Dan saat ingin melangkah ke jembatan, Samco melihat perjalanannya telah dihadang oleh kelompok bertopeng ninja. Panjang umur sekali kalian ini, ujar Samco yang menyeringai. Apa kau bilang? Saut Ilco. Yang datang tiba-tiba dan berkata, kau cukup percaya saja denganku. Iya, orang cerdas, ujar Samco yang bersiap dengan mencabut goloknya. Yang kemudian segera berlari ke arah kelompok bertopeng itu bersama dengan Ilco. Hingga beberapa saat kemudian, terlihat banyak orang bertopeng yang terkapar tak bernyawa setelah bertarung dengan Samco dan Ilco. Kau baik-baik saja, tanya bawahan Samco yang datang membantu. Jangan takut, dia hanya memuntahkan arak yang diminumnya, jawab Ilco. Apa kau baik-baik saja? Aku hampir saja tewas, ujar Samco. Mereka jelas-jelas bukan orang biasa. Kita beruntung bisa menang karena sudah bersiap dengan matang, imbu Ilco. Yang kemudian lanjut bertanya, berapa orang yang terluka? 4, jawab bawahannya Samco. Sebanyak itu, kalau musuh kita 1 orang, tanya Ilco. Mereka seperti hantu, terutama orang itu yang bisa menghindari panah dari arah manapun, jawab bawahannya. Penyegapan ini adalah untuk menangkap seseorang, kalau tidak pasti kita sudah tewas, ujar Ilco. Siapa sebenarnya mereka ini? Kita sampai terpaksa membunuh mereka karena tidak sanggup meringkusnya, imbuh Samco. Pokoknya kini ada satu hal yang jelas. Orang yang mampu melakukan ini hanyalah mereka yang mengenal asosiasi kematian hitam kan? Tanya Ilco. Perkumpulan prajurit iblis,
Jawab Samco yang terkejut mendengar hal itu. Lebih parah lagi, jika kita tidak mengenali mereka, kitalah yang akan habis. Tetapi berkat ini mereka tidak akan menganggap remeh kita, ujar Ilcho. Yang kemudian berpikir dalam hati, jika ingin menyelesaikan ini tanpa kakak pertama, maka banyak yang harus berkorban. Tetapi kakak pertama tidak akan memaafkan kami setelah itu. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.